Langsung aja ya, kita mulai. Sebelumnya, bentar, aku share screen dulu. Oke, apakah udah terlihat, teman-teman? Oke, udah ya. Nah. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Grotika untuk penalaran umum. Oke, sebelumnya, kenalin dulu ya. Nama aku Aziz Fatih Fauzi. Asal aku dari Cilacap, Jawa Tengah. Mungkin di sini ada yang dari Cilacap, atau dari mana mungkin? Oke, aku sekarang semester 3, menginjak semester 4 di UPN Veteran Yogyakarta, jurusan Teknik Informatika. Kalau kalian pengen tahu lebih jauh tentang aku, bisa kalian follow IG aku di ini, _Aziz Fauzi ya. Oke, mungkin itu untuk perkenalan singkatnya. Selanjutnya, kita langsung aja ke materinya ya. Di sore hari ini, kita akan bahas tentang pemahaman visual. Oke, pemahaman visual ya, seperti namanya, berarti nanti kita disuruh untuk memahami sebuah gambar, ataupun nanti berupa grafik ataupun tabel. Seperti itu. Oke, bentar. Untuk pengertiannya, pemahaman visual, menurut KBBI, visual ini memiliki arti dapat dilihat dengan indera penglihat atau mata, berdasarkan penglihatan. Nah, materi pemahaman visual dalam UTBK SBMPTN ini menyajikan data yang bisa dilihat tetapi tidak dalam bentuk teks. Nah, tetapi dalam bentuk nanti bisa berupa grafik ataupun tabel. Namanya juga pemahaman visual ya. Jadi tidak berupa teks tapi berupa grafik atau tabel. Kenapa nanti dilakukan penyajian data ini supaya informasi lebih mudah dimengerti dan dianalisis. Gitu. Oke, untuk unsur-unsur yang harus kita pahami terkait topik ini cuma dua. Nanti ada data. Data adalah hasil pengamatan berupa simbol, angka, kalimat, kata, atau citra. Nah, pengamatan harus dilakukan pada sumber yang relevan atau kompeten. Data dibagi menjadi banyak jenis ya, berdasarkan cara memperolehnya, sumbernya, sifatnya, dan waktu pengumpulannya. Oke, mungkin data kalian udah tahu lah ya. Nah, untuk macam-macam penyajian visual, ini tadi udah disebutkan ada dua ya. Yang pertama itu tabel, yang seperti ini ya, tabel. Dan yang kedua adalah grafik. Nah, grafik sendiri, ini ada beberapa macam. Nanti ada diagram lingkaran, yang lingkaran seperti ini. Nanti ada diagram batang, dan juga nanti ada diagram garis juga, yang seperti ini. Ya, yang inilah pokoknya. Oke, nah untuk pengenalannya mungkin seperti itu aja. Nah, untuk pemahaman visual ini sebenarnya kita hanya perlu untuk latihan soal, sering-sering latihan soal. Nah, inti dari pemahaman visual ini adalah nanti kita disuruh untuk memahami dan menganalisis isi tabel atau grafik. Nah, oke, langsung ke contoh aja ya. Oke, yang pertama, tabel di bawah ini berisi data peserta ekstrakurikuler dari tari tradisional di SMA Z dari tahun 2020 hingga 2023. Nah, berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? Oke, ini gampang banget. Mungkin kalau yang bisa chat aja di kolom komen, di kolom chat ya. A, B, C, D, E. Oke. Oke, yang B. Terus ada lagi? Mungkin jawaban lain? B, oke. B, oke ya, B ya. Oke, kita cek deh. Nah, kalau kita mengerjakan sebuah pemahaman visual ya, sebisa mungkin kalau kita menemukan jawaban yang benar, itu kita langsung aja
coret yang jawaban yang benar tanpa mengecek jawaban yang lain. Misalkan kalian kan pasti kalau dalam mengerjakan itu kan kita cek dari A sampai E kan. Nah, kita cek nih dari A dulu. Nah, kalau misal di B ini ternyata udah benar, maka yang C, D, E ini nggak usah karena hemat waktu ya. Jadi nggak usah memastikan lah. Kalau ini B udah benar ya, ya udah lanjutin aja ke nomor berikutnya. Karena kan UTBK itu waktunya tuh singkat banget. Jadi harus se-efisien mungkin lah. Oke, yang pertanyaan adalah manakah pernyataan di bawah ini yang tepat? Oke. Yang A, peserta tahun 2023 berjumlah 2 kali lipat peserta 2020. Oke. Ini kan 2021 ya, ininya. Yang ini 7 kan. Nah, 7 kali ini kan 2 kali lipat kan. Berarti kan kalau kali 2 ini cuma 14 ya. Berarti kan salah kan? Maka yang A ini salah. Oke. Terus yang B, 2023 berjumlah 3 kali lipat peserta tahun 2020. Nah, kalau kita kalikan 7 kali 3, ini kan 2020, maksudnya 21 kan? Tepat kan dengan ini? Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Ini gampang ya. Langsung aja ke next soal. Oke. Oke. Yang contoh 2. Sedikit tip aja, langsung aja nanti kalian baca soalnya ya. Berdasarkan gambar di atas, manakah pernyataan yang paling mungkin terjadi pada tahun 2021? Oke, jadi kalau misalkan pertanyaannya yang paling mungkin biasanya itu ada polanya dari grafik itu. Oke, kita yang ada polanya itu ini kan yang basket kan, yang ini makin naik, makin naik, makin naik. Makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Nah, dengan yang ini, yang paduan suara, ini kan kayak nggak beraturan kan. Ini naik, ini turun juga, ini naik. Kayak nggak ada polanya kan. Nah, berarti yang patut kita curigai adalah yang basket. Yang ini, yang warna biru tua. Oke, mungkin ada yang tahu jawabannya apa? Nomor 2. Ada yang tahu? Oke, E, E, oke. Oke, kita cek ya. Dari yang A dulu mungkin. Sorry. Oh, aduh. Nah, manakah pernyataan yang paling mungkin terjadi pada tahun 2021? Nah, di sini kan 2021. Oke, yang A, selisih peserta basket dan paduan suara bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, selisih basket dan paduan suara bertambah. Nah, lagi-lagi kan, tadi kan yang paduan suara ini kan nggak menentu kan, nggak menentu polanya kan, bisa naik, bisa turun. Maka selisih basket dan paduan suara ini ya bisa bertambah ataupun berkurang di tahun 2021. Jadi nggak bisa ditebak. Oke, jadi ya salah ya yang A. Oke, yang B. Selisih peserta basket dan paduan suara berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, lagi-lagi kan kita nggak tahu ya, yang paduan suara ini nggak ada polanya, naik turun, nggak jelas. Sedangkan yang basket ini jelas, naik terus setiap tahunnya. Maka selisih antara basket dan paduan suara ini nggak bisa ditentuin ya, berkurang ataupun bertambah. Jadi yang B ini juga salah. Yang C, jumlah peserta basket tetap dengan tahun sebelumnya. Nah, peserta basket ini kan naik terus kan, 15, 18, 20, dan seterusnya. Maka ini salah juga. Yang D, jumlah peserta paduan suara berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Oke, paduan suara lagi-lagi kita nggak bisa nebak ya. Maka yang D ini juga salah. Dan yang jawaban terakhir adalah yang E, jumlah peserta basket bertambah dibandingkan tahun sebelumnya. Oke ya, seperti polanya ya, tambah terus. Jadi jawabannya yang E. Oke, untuk mungkin kalian juga bisa nanti apabila nanti kalian menghadapi soal yang seperti ini juga kalian ngecek yang E dulu ya, nggak apa-apa sih. Biasanya kan pembuat soal juga naruhnya itu yang di belakang kan, yang E dulu. Mungkin nanti kalian ngecek dari yang E, D, C, B, baru A.
supaya lebih cepat aja. Siapa tahu jawabannya kan di E atau D kan. Nah, daripada dari A, B, C ngecek lama kan buang-buang waktu. Nah, makanya mungkin lebih baik yang dari E dulu lah diceknya. Tapi terserah sih, dari A dulu ya juga nggak apa-apa. Karena kita juga nggak tahu jawabannya apa. Nah, oke, terus yang nomor contoh 3 ya. Oke. Oke, berapa selisih jumlah kasus corona di RI pada tanggal 18 dan 19 Maret? Oke, ini gampang banget. 18 sama 19. Oke, ada yang tahu? Hmm, ada yang tahu nggak? Yang D. Oke, D gampang ya. Yang tak 19 ini ya. Ini jangan yang 18 adalah ini. Oke, tinggal kita kurangi aja. 309 kurangi 227. Ini 2, terus ini 8. Oke, jadi 82. Oke, paham ya? Gampang ya? Oke, gampang. Mungkin sampai sini ada yang ditanyain nggak? Mungkin nomor 1, 2, 3, ada yang bingung? Aman nggak? Oke, aman ya? Masih gampang ya? Oke, nomor 4. Masih dengan grafik yang sama. Berapa persen kenaikan kasus COVID di RI yang terjadi pada tanggal 6 hingga 8 Maret 2020? Nah, ini gimana nih? Berapa nih? Dari tanggal 6, ini tanggal 6, tanggal 8. Nah, kenaikannya berapa persen? D, oke. D. Ada yang lain? Ada jawaban lain? B, oke. D, B. Ada lagi? Saya mungkin atau A? A, B, B, oke. Oke, kalau soal gini ya, kita taruh dulu nih. Misalkan dari tanggal 6 sampai tanggal 8 ya. Ini tanggal 6 kan ada 4 kan. Nah, terus naiknya tuh jadi 6. Nah, kalau rumus kenaikan itu kita bisa hasilkan ini selisih dari ini per awal eh, total kenaikannya. Jadi gini, awalnya kan selisihnya kan 6, tanggal 8 sama tanggal 6 kan 6 kurangi 4 kan. Nah, ini tuh diper sama awalnya teman-teman. Jadi awalnya kan 4 kan. Nah, awalnya ini 4. Nah, gini. Nah, maka nanti ketemunya adalah 2/4. 2/4 ini sama dengan setengah. Setengah ini sama dengan berapa? Sama dengan 50%. Nah, maka jawabannya yang B. Oke, misal kita contoh lain dari tanggal berapa misal? Nih, tanggal 11 sampai tanggal 13 deh. Tanggal 11 sampai tanggal 13. Ini berapa kenaikannya? Tanggal 11 ini 34, sedangkan tanggal 13 ini 69. Kenaikannya berapa? Coba. Ntar aku hapus dulu. Rumusnya sama, kayak gini.
Oke, ada yang tahu? Atau mungkin dari yang soal ini deh, ada yang bingung nggak? Kenapa kok nilainya 50% gitu? Ya, 35/34. Lebih dari 100%. Ya, betul. Lebih dari 100%. Paham ya berarti ya? Jadi rumusnya itu tinggal eh, akhir kurangi awal, dibagi sama awal. Nanti ketemu kenaikannya berapa. Tuh, di gini nanti tak tuliskan dulu. Ini dihapus dulu ya. Oke. Nah, kan tanggal 13 sama tanggal 11 kan. Nah, akhir kurangi awal kan. Berarti kan 69 dikurangi 34 per 34. Nah, maka ini dikurangi kan hasilnya 35 kan, per 34. Ini hasilnya 1,029 lah. Jadi kalau dijadikan persen itu 102%. Ini 1,02. Kalau jadikan persen itu berarti 102 lah. Kurang lebih segini lah penaikannya. Nah, itu mungkin ada yang kurang dipahami. Paham nggak? Oke, gampang ya. Oke, jadi sebenarnya itu soal pemahaman visual ini gampang sih. Cuma butuh teliti aja sama jangan gugup lah intinya. Kita kan pasti nanti disuruh cek satu-satu kan biasanya untuk soal yang pilihan jawabannya itu berupa jawaban-jawaban yang esai gitu. Kita yang penting sih tenang aja. Terus selama kalian udah nemu jawabannya, ya udah langsung coret aja, lanjut ke nomor berikutnya untuk menghemat waktu. Oke, next ya ke nomor 5 ya. Berapa jumlah pengunjung pada bulan September 2019 jika presentasi kenaikan dari bulan Agustus ke September adalah 300%? Nah, ini nih berapa nih? Ini matematika lagi sih. Tapi gampang lah. Dasar banget. Oke, oke. Oke, oke, oke. Bulan Agustus kan berarti ini kan 538. Ternyata di bulan September itu presentasi kenaikannya itu 300%. Nah, maka nanti jawabannya ini tinggal kalian kali 3 aja. Kali 3. Ini kan nanti hasilnya kan sama dengan 1614. Nah, ini kan baru kenaikannya ya, belum awalannya. Awalannya kan ada 538 kan. Berarti kan kita tinggal tambah 538. Nah, maka nanti temu 2 bentar, 5 1 2. Oke, berarti jawabannya yang D. 2152. Oke, mungkin ada yang ditanyain soal ini. Aman nggak? Mungkin yang lain aman nggak? Aman ya? Oke. Oke, contoh yang keenam ini sekarang tabel. Oke, berdasarkan tabel 1, manakah kesimpulan di bawah ini yang salah? Oke, yang salah nih. Yang mana nih kira-kira? Oke, silakan kerjain dulu.
A, B, C, D, E, F, C, D, E, B, C, D, E. Oke. Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang jawab B. B, D. Oke. D, B. Oke, B. Oke, kita cek aja yang salah ya. Oke, dari yang A dulu. Rata-rata partisipasi di Kabupaten Pahuwato lebih rendah dibanding partisipasi di Kabupaten Hualemo. Oke, kita cek di Kabupaten Pahuwato. Ini ya, sama Kabupaten Hualemo. Hualemo ini berarti. Nah, kita cek nih. Rata-rata presentasi lebih rendah ya. Ini di sini lebih rendah. Oke, sebenarnya kalau kita hitung secara manual rata-ratanya itu kan kita mesti nambahin ini semua kan, nambahin ini terus dibagi sama 5, dibagi 5 kan, jadi jumlah ini kan. Ini juga nanti ditambah dibagi 5. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di sini, ini tuh setiap apa ya? Ini setiap barisnya ini memiliki selisih yang identik loh. Kayak misal ya yang pertama, 87,10 sama 86,39. Ini kan besaran yang Bualemo kan. Nah, terus yang ini 86,91 sama 86,29 ini kan masih besaran juga yang Bualemo. Nah, terus yang DPR RI, yang DPD RI 86,91 ini juga lebih besar kan dari 86,29. Ini juga sama, lebih besar, ini lebih kecil. Ini juga lebih besar, ini lebih kecil. Nah, jadi Kabupaten Pahuito itu lebih rendah, ini adalah pernyataan yang benar. Nah, sedangkan yang kita cari adalah pernyataan yang salah. Nah, maka jawaban yang ini salah ya. Karena yang kita cari adalah yang salah. Nah, jadi jangan terkecoh sama kata-kata rata-rata. Gitu. Jadi nggak usah kalian hitung ini, apa namanya, dihitung 5-5-nya, terus bagi 5, ini juga dihitung jumlahnya bagi 5, ini nggak usah. Ini tinggal kalian bandingin satu-satu, ternyata Bualemo ini lebih gede. Nah, maka kesimpulannya adalah Bualemo ini lebih besar ya partisipasinya daripada Pahuwato. Pasti di dalam soal itu apa ya, menyajikan sebuah trik-trik lah yang kita itu nggak perlu ngitung terlalu panjang. Jadi kalau misalkan ada soal nanti kalian nemuin di tryout atau di manapun itu yang apa ya, yang terlalu bikin kita itu untuk ngitung lama banget, itu mending kalian lewati aja. Karena biasanya di UTBK itu nggak ada apa ya, nggak ada soal-soal yang menurutku terlalu lama untuk dikerjain gitu loh. Pasti ada trik-trik cepatnya, ada celah-celahnya lah untuk dikerjain secara cepat gitu. Dari pengalamanku sih ya. Terus yang B ya, rata-rata presentasi partisipasi kedua terendah adalah di Kabupaten Pahuwato. Oke, rata-rata presentasi. Ini kan kita harus jumlahin ya. Ini mungkin kita keep dulu. Terus yang C, rata-rata presentasi di Kabupaten Bualemo lebih tinggi dibanding partisipasi di Kabupaten Gorontalo. Nah, ini sama aja, kita bandingin lagi kayak yang A, Bualemo yang ini ya berarti. Oke, kita hapus dulu.
Gorontalo yang ini. Oke. Oke, kita bandingin ya. Ini lebih tinggi katanya. Bolemo lebih tinggi. 87 sama 85, ya oke. 86 sama 85, oke. Bolemo menang ya. 86 sama 85 juga. 86 sama 85 juga. Dan 86 sama 85 juga. Oke, berarti kan Bolemo ini lebih tinggi ya. Berarti kan benar kan? Berarti jawaban yang C salah ya. Yang kita cari adalah yang salah. Oke, yang D. Rata-rata presentasi partisipasi tertinggi adalah di Kabupaten Bone Bolango. Oke, tertinggi ya. Oke, kita bisa lihat di sini Gorontalo ini cuma rata-ratanya 85 lah ya. Nah, terus di sini Boalemo ini 86-an lah ya. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango ini 90 ya 90-an berarti. Dengan Pahuato 86-an, Gorontalo Utara 88, terus Gorontalo juga 83-an atau 84 ini. Nah, jadi jelas ya yang paling besar adalah yang Bone Bolango. Yang D, berarti yang salah ya. Terus yang E, rata-rata partisipasi di Kabupaten Pahuato lebih tinggi dibanding partisipasi di Kota Gorontalo. Oke, kita bandingin juga sama kayak tadi. Mana? Pahuato ini juga lebih tinggi ya. Pahuato 86, ini 86, 86, ini 85, 85, 85. Oke, jadi benar ya. Pahuato lebih tinggi. Jadi ini kan udah jelas benar yang A, C, D, E ini benar ya. Maka jelas jawabannya yang B. Oke, misal kita cek dulu. Rata-rata partisipasi kedua terendah. Oke, terendah. Yang terendah pertama kan ini Gorontalo ya. Ini Gorontalo yang 283. Nah, yang terendah Pahuato. Nah, yang ini. Ini sama kayaknya loh. Ini cuma salah tabel. Oke, jadi ini nggak dianggap. Oke, jadi yang kedua terendah. Sorry. Oke. Sorry. Salah. Jadi, sorry. Oke, jadi ini Gorontalo 2 dan ini Gorontalo 1, sorry. Ini terendah pertama kan ya. Dan ini terendah kedua ya. Nah, di sini rata-rata presentasi kedua terendah adalah Kabupaten Pahuato. Berarti kan Pahuato itu kan terendah ketiga kan. Nah, maka jawaban yang B ini salah kan. Maka jawabannya benar yaitu yang B. Karena yang kita cari yang salah. Itu. Oke. Paham ya sampai sini ya? Ini cuma yang penting sih teliti aja. Oke, next ke nomor 8. Berdasarkan grafik 1, pernyataan yang paling mungkin terjadi tahun 2011 adalah, nah ini kan cuma sampai tahun 2013 ya berarti, di sini di tengah-tengah. Nah, yang ditanya adalah kemungkinannya di tahun 2014. Nah, ini kayak tadi. Kita bisa lihat polanya yang oranye ini kan konsumsi ya. Konsumsi dari tahun ini kayaknya semakin menaik ya. Sedangkan yang produksi ini semakin menurun untuk minyak di Indonesia. Oke, maka jawabannya benar apa? Oke. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, yang E. Oke, kita cek. Kita cek dari yang A ya. Konsumsi minyak di Indonesia mengalami penurunan karena masyarakat mulai menggunakan gas LPG. Oke, konsumsi di Indonesia mengalami penurunan. Ini kan, konsumsi kan yang oranye kan. Ini justru makin menaikkan tiap tahun. Jadi, pasti yang konsumsi itu semakin menaik dan produksi itu semakin menurun lah. Intinya seperti itu sih. Kita cari aja
Yang seperti itu yang E ya, langsung aja ya. Jadi produksi minyak di Indonesia rendah, sedangkan konsumsi minyak di Indonesia itu tinggi. Jadi yang E. Jadi kalau misal dari grafik ini udah diprediksi, langsung aja cari jawabannya. Tapi kalau misal nggak terprediksi itu misal terlalu banyak apa ya, jawaban yang panjang-panjang, ya mau nggak mau kita harus cek satu-satu. Gitu. Tapi daripada misal kalian udah jelas nih, ini makin turun sedangkan ini makin naik, ya udah cari aja yang seperti itu. Yang jelas adalah yang E. Produksi minyak di Indonesia rendah, konsumsi minyak di Indonesia tinggi. Itu gampang ya. Oke, nanti di akhir akan ada kuis. Oke, contoh 8. Ini grafik garis. Nah, berdasarkan grafik 2, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling benar? Mana nih? Hmm, ini gampang banget sih kesimpulannya. Ada yang tahu? Oke, kita bahas aja langsung. Berdasarkan grafik 2, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling benar? Oke. Kita cek aja langsung dari yang A. Subsidi energi secara umum berbanding lurus dengan harga rata-rata minyak ICP. Oke. Ini kan subsidi energi RP ya. Jadi subsidi energi ini yang oranye. Dengan harga rata-rata ini yang hijau. Kalau kalian perhatikan, di sini itu kayak grafiknya ini kayak hampir sama ya. Ini naik, ini juga ikut naik. Ini naik, ini turun, ini juga ikut turun. Nah, maka secara umum, jawaban yang A ini benar ya. Kayaknya benar sih. Kalau kalian nggak yakin, mungkin kalian bisa cek aja. Tapi kalau misal waktunya nggak cukup ya, lanjut aja langsung ke nomor berikutnya. Tapi oke, kita cek dulu yang B. Merosotnya harga minyak ICP menyebabkan naiknya subsidi energi. Nah, kita nggak tahu ya, karena di sini keterangannya cuma grafiknya ya. Ya, jawabannya salah. Harga minyak ICP terendah terjadi pada tahun 2009. Oke, harga minyak berarti yang ini ya. Oke, ini kan di sini 2009. 2009 di sini. Sedangkan yang terendah ini kan lebih rendah kan ini kan. Tahun 2016-an. Nah, maka 2009 ini bukan yang terendah. Jadi yang C ini salah. Terus yang D, penurunan harga minyak ICP dan subsidi energi tertinggi terjadi tahun 2008 hingga 2009. Penurunan tertinggi ya. Oke. Tahun 2009. Oke. Kayaknya enggak. Kayaknya di sini kan ini turun. Iya sih turun. Tapi di sini lebih turun lagi nih. Nah, maka yang penurunan harga minyak ICP dan subsidi energi tertinggi terjadi di 2008 hingga 2009, ini salah ya. Ada yang lebih menjorok lagi, yaitu ini, tahun 2014 sampai 2015. Oke, terus yang harga minyak ICP dan subsidi energi tertinggi yaitu tahun 2014. Oke, 2014 subsidi. Hmm, bentar. Minyak tertinggi yaitu 14. Nah, di sini. Oke, yang pertama, tapi dan harga minyak ICP. Harga minyak ICP apakah yang tertinggi itu di tahun 2014 di sini juga? Ini
lebih tinggi kan di sini kan di tahun 2012-an kan. Nah, maka seperti sifat dari dan itu kan harus dua-duanya benar kan, baik harga minyak, ICP maupun subsidi energi. Jadi nggak bisa tuh cuma salah satu aja yang benar. Nah, maka kalau subsidi ini benar tapi harga ICP-nya salah, ya jawaban ini salah. Nah, itu ya. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang A. Oke, mungkin kalau kalian belum paham tentang konsep dan atau or atau and, itu kalian bisa tonton di simpulan paragraf di video sebelumnya di Grow 3, di YouTube-nya Grow 3 itu ada. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, Oke lanjut aja. Yang nomor 9. Berdasarkan data di atas, manakah simpulan di bawah ini yang benar mengenai kasus penindakan KPK? Kita cek dari yang A dulu, atau mungkin ada yang mau jawab dulu, silakan. Sebelum kita bahas. Yang tahu nggak? Sorry, jaringan putus. Bentar, bentar. Aku share screen dulu. Oke, apakah udah terlihat? Oke, ada yang jawab. Ada yang jawab C. C, oke, C. Kita cek ya dari yang A dulu. Jumlah kasus penindakan KPK, gabungan ingkrah dan eksekusi tahun 2018 lebih rendah daripada tahun 2020. Oke, 2018 sama 2020 ya. Kita cek berarti sini sama sini. Gabungan ingkrah sama eksekusi. Ingkrah sama eksekusi nih. Nah, jika kita bandingin satu persatu, ingkrah ini kan 2018 104, dengan ini 92. Jadi ini lebih gede. Terus eksekusi juga, kalau kita bandingin satu-satu, ini juga lebih gede kan daripada yang 2020. Nah, maka kalau 2018 ini dikatakan lebih rendah, ya salah. Karena yang kita cari yang benar. Terus yang B, total jumlah kasus penindakan KPK pada tahun 2019 lebih tinggi daripada tahun 2020. Oke, apakah iya? Seperti biasa kita bisa bandingin satu-satu ya. Karena biasanya sih nggak mungkin kita suruh jumlahin. Kalau angkanya masih sedikit itu mungkin, tapi kalau angkanya terlalu besar biasanya sih nggak sih. Oke, seperti biasa kita bandingin satu-satu. Ini kan 2019 sama 2020 ya. 2020 ini lebih gede kan, 111 sama 79. Ini juga sama ini juga, dan ini juga. Nah, B bilang kalau total jumlah kasus penindakan KPK lebih tinggi di 2019 ya, salah kan? 2020 lebih tinggi. Nah, terus yang C, jumlah kasus penindakan KPK gabungan penyidikan sama tuntutan tahun 2019 lebih rendah daripada tahun 2020. Ya, penyidikan sama penuntutan. Di sini ya. 2020 kan lebih tinggi ya. Maka
2019 lebih rendah, ya benar. Berarti jawabannya yang C. Oke, oke. Udah jelas ya? Kalau udah jelas, mending langsung lanjut aja. Nggak usah dicek D dan E-nya. Oke, ini gampang. Langsung yang nomor 10. Oke, mungkin bisa dijawab dulu. Ada yang tahu nggak? Yang C, oke. C ada jawaban lain nggak? C, oke, C. Oke, C. Sama C. Oke. Oke, kita cek lagi dari A seperti biasa ya. Tren emisi gas ruang kaca di Tiongkok terus mengalami siklus naik dan turun. Nah, yang Tiongkok ini apa? Yang ini ya, yang oranye ya. Yang ini kan. Mengalami siklus naik dan turun. Nah, di sini kan Tiongkok ini kan makin naik justru ya. Makin naik, makin naik, makin naik. Nggak naik dan nggak turun kan, terus naik terus. Nah, maka yang A ini salah ya. Kalau naik turun kan berarti kan ini ya harusnya. Terus yang B, tren emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan. Nah, Amerika Serikat itu yang hijau, yang ini. Nah, mengalami peningkatan. Nah, sedangkan ini kan cenderung datar ya. Bahkan makin turun grafiknya. Maka yang B ini juga salah. Terus yang C. Emisi gas rumah kaca di Jepang lebih rendah dari Indonesia. Nah, yang Indonesia ini yang oranye ini. Yang nggak jelas. Terus yang Jepang ini yang mana Jepang? Yang hijau tua ini. Nah, lebih rendah ya. Ini kan Indonesia di atas, sedangkan Jepang ini di bawah. Nah, maka emisi gas rumah kaca di Jepang lebih rendah dari Indonesia ini ya salah, karena Indonesia ini lebih tinggi. Rumah kaca di Jepang lebih rendah. Sorry. Ya. Jadi jawabannya yang C. Jawaban yang benar yang C. Karena lebih rendah Jepang. Nah, mungkin ada pertanyaan sampai sini? Yang D dan E nggak usah dihiraukan. Udah pasti salah. Oke, yang terakhir ini ada kuis. Nah, ada Google Form, nanti ada 10 soal. Kalian bisa kerjain itu buat latihan. Dan nanti di akhir juga ada nilainya juga. Nah, mungkin aku copyin dulu, bentar. Keluar. Bentar ya. Oke, itu untuk kuisnya. Mungkin bisa kalian kerjain juga. Bebas kalian kerjain kapan aja. Nanti di akhir juga ada nilainya juga dan ada jawaban yang benar dan salah. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyain terkait pemahaman visual sejauh ini. Tanya aja, nggak apa-apa. Oh iya, oke bentar ya. Linknya belum. Linknya belum. Bentar. Nah, ini. Itu ya linknya ya.
Sorry. Oke ya. Bisa kalian ngerjain juga. Ada 10 soal nantinya. Oke, mungkin ada yang tanyain untuk terakhir. Tentang UTBK atau tentang apapun juga boleh. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Ya, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, bisa diakhiri ya. Mungkin sekian untuk kelas hari ini ya. Kurang lebih